Halo semua, pernah nggak sih kamu mikir, kenapa antibiotik selalu dibilang harus dihabiskan? Ternyata, menghentikan antibiotik sebelum waktunya bisa bikin bakteri jadi lebih kuat dan memicu resistensi yang berbahaya. Nah, di video ini, aku bakal bahas tuntas kenapa penting banget buat patuh sama resep dokter, plus gimana langkah kecil kita bisa bantu cegah resistensi antibiotik dan lindungi masa depan kesehatan dunia. Yuk, simak sampai habis. Jadi, apa sih resistensi antibiotik itu? Nah, ini tuh kondisi di mana bakteri jadi kebal terhadap antibiotik. Maksudnya, antibiotik yang seharusnya bisa menghentikan pertumbuhan atau membunuh bakteri itu nggak mempan lagi. Bayangin aja, kita minum obat, tapi bakteri tetap santai-santai kayak nggak ada apa-apa. Ini yang bikin infeksi jadi lebih sulit diobati. Serem banget kan? Kenapa kita harus peduli soal resistensi antibiotik? Nah, pertama, ada fakta mengejutkan loh, sekitar 40 hingga 62% penggunaan antibiotik itu nggak sesuai indikasi. Artinya, sering banget antibiotik dipakai untuk penyakit yang sebenarnya nggak perlu antibiotik, dan ini mempercepat munculnya resistensi bakteri di masyarakat. Serem, kan? Kedua, dampaknya nggak main-main. Resistensi ini bikin angka kesakitan dan kematian naik, belum lagi beban ekonomi dan sosialnya. Bakteri seperti MRSA, VRE, dan E. coli itu udah jadi ancaman serius. Dan yang ketiga, solusinya ada di edukasi dan pedoman yang jelas. Kita butuh edukasi supaya masyarakat paham pentingnya penggunaan antibiotik yang bijak, sekaligus pedoman nasional biar semua fasilitas kesehatan bisa ikut mencegah resistensi ini. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Faktor risiko resistensi antibiotik tuh sebenarnya banyak banget, guys. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, penggunaan yang nggak diperlukan. Ini kayak kita minum antibiotik padahal sakitnya cuma karena virus, yang sebenarnya nggak butuh antibiotik sama sekali. Kedua, penggunaan berlebihan. Contohnya, minum antibiotik sembarangan tanpa resep dokter, atau dosisnya nggak sesuai anjuran. Ketiga, mutasi bakteri. Nah, bakteri itu bisa bermutasi, jadi mereka lebih kuat dan kebal terhadap antibiotik. Keempat, penularan gen resistensi. Jadi, bakteri bisa berbagi gen yang bikin mereka kebal ke bakteri lainnya. Kelima, penggunaan antibiotik di lingkungan. Misalnya, antibiotik yang dipakai di peternakan bisa mencemari lingkungan dan memicu resistensi. Dan terakhir, kurangnya pengembangan antibiotik baru. Antibiotik yang kita punya sekarang itu udah mulai banyak yang nggak efektif, tapi penelitian antibiotik baru masih lambat banget. Kalau mau pakai antibiotik, harus tepat, nih guys. Yuk, aku kasih tipsnya. Pertama, konsultasi dengan dokter. Jangan beli antibiotik sembarangan tanpa resep dokter, ya. Kedua, pastikan ada diagnosa yang akurat. Antibiotik itu cuma buat infeksi bakteri, bukan buat virus atau jamur. Ketiga, habiskan sesuai aturan. Jangan berhenti minum obat sebelum habis, walaupun udah merasa sembuh. Ini penting banget buat mencegah resistensi. Keempat, jangan simpan sisa obat di rumah. Kalau ada sisa antibiotik, jangan disimpan atau dipakai lagi nanti. Dan terakhir, jangan kasih antibiotik ke orang lain. Antibiotik itu personal, sesuai resep dokter, jadi nggak boleh asal dibagi-bagi. Nah, kenapa sih antibiotik harus dihabiskan sesuai resep dokter? Pertama, ini penting banget untuk memastikan bakteri penyebab infeksi benar-benar hilang dari tubuh kita. Kalau nggak dihabiskan, bakteri bisa bertahan, terus bermutasi, dan malah jadi kebal terhadap antibiotik. Kedua, kalau pengobatan dihentikan terlalu cepat, bakteri yang masih hidup bisa jadi lebih kuat dan bikin antibiotik di masa depan nggak efektif lagi. Serem banget, kan? Makanya,
Edukasi tentang penggunaan antibiotik yang bijak tuh jadi kunci utama buat ngelawan resistensi antibiotik ini. Jadi, yuk, mulai disiplin dengan antibiotik, habiskan sesuai resep dokter, dan ajak orang di sekitar kita buat paham pentingnya hal ini. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Semoga informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat dan membantu kita semua lebih bijak dalam menggunakan antibiotik. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe agar lebih banyak orang yang tahu pentingnya edukasi tentang antibiotik. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap jaga kesehatan, ya.